Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mubarakah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam rutinitas ta'lim setiap malam Isnin, membahas kitab tafsir Al-Munir atau tafsir Marah Labid. Malam ini kita akan meneruskan kajian kitab Tafsir Munir, masih di dalam kajian surah Ali Imran. Kita ayat yang ke-31, ayat yang ke-31. Qul in kuntum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radiyallahu ankum. Qala radiyallahu an. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, taatilah Allah dan Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Ai fattabi'u dini, yakni ikutilah agamaku. Fattabi'uni, ikutilah aku, artinya ikutilah agamaku. Fa innakum idza ittaba'tum dini faqad ata'tumullaha. Karena kalian apabila mengikuti agamaku, maka kalian sungguh mengikuti Allah. Fallahu ta'ala yuhibbu kulla man ata'ahu. Dan Allah mencintai setiap orang yang mentaatinya, ya. Nah, yuhibbukumullah itu jawab kepada in, ya. Jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Bukan hanya dicintai, nah bentuk cinta Allah itu adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Itu diantara bentuk cinta Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ai in ittaba'tum syari'ati yardallahu ankum wa yakshiful hujuba an qulubikum bitajawuzi amma salafa min zunubikum. Yakni jika kalian mengikuti syariatku, maka Allah akan ridha kepada kalian dan Allah akan menyingkapkan hijab dari hati kalian dengan mengampuni apa saja yang telah kalian lakukan dari dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Liman yatahajjaba ilaihi, maha penyayang bagi orang-orang yang terhijab baginya, bi taatihi, dengan sebab ketaatannya. Nah, jamaah sekalian, ayat ini bermula dengan kul. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan, dari awal surah Ali Imran itu udah berapa kul, Pak? Banyak, ada 4 atau 5 kalau nggak salah. Ada 4 kalau nggak salah. Silakan dihitung. Ada ayat-ayat yang dimulai dengan kul. Dalam surah ini saja sudah ada 4 kalau nggak salah. Ya,
Nah, kalau ada ayat yang bermula dengan kul, maka setelahnya itu pasti sesuatu yang sangat penting. Ya, itu kaedahnya. Kalau ada ayat yang bermula dengan kul, berarti ada perkara yang sangat penting yang harus Nabi tegaskan kepada umatnya. Seperti ayat tentang akidah antara orang Islam dengan orang kafir. Allah katakan kepada Nabi Muhammad, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun," sampai akhir ayat. Jadi ada sikap yang tegas yang harus dinyatakan oleh Nabi kepada umatnya. Nah, itu maksud dari perkataan yang dimulai dengan kul, Pak. Katakanlah wahai Muhammad, gitu ya. Nah, seharusnya kan gini, kalau menurut kita ya, kan Nabi Muhammad yang disuruh untuk menyampaikan. Kenapa kulnya juga diharuskan dibaca juga? Kul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad. Kan harusnya kan kalau misalkan Allah yang suruh, kulnya nggak usah dibaca, ya enggak, sampaikan aja isinya. Enggak, ternyata Nabi itu tidak sedikit pun mengurangi apa yang Allah sampaikan kepadanya. Hatta ucapan yang Nabi dapatkan kul, maka Nabi sampaikan juga kul, ya. Nah, termasuk dalam ayat ini, nah, dimulai dengan kul. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yakni ikutilah Nabi Muhammad, ikutilah agamanya, dan ikutilah syariatnya, ya. Kenapa hal ini perlu dinyatakan? Karena ada beberapa sabab nuzul kenapa ayat ini diturunkan. Nazalat hadhil ayatu fi haqqil yahudi liqaulihim. Ayat ini turun berkaitan dengan orang Yahudi sebab ucapan mereka, nahnu abnaullahi wa ahibba'uh. Kata orang Yahudi, kami adalah anak-anaknya Allah dan kecintaannya. Orang Yahudi ngomong begitu, nahnu abnaullah, kami ini anak-anaknya Allah, wa ahibba'uh, dan kecintaannya Allah. Nah, gitu jamaah. Maka ini sesuatu yang harus di-clearkan, harus dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, bahwa setelah Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, syariat agama sebelum Nabi Muhammad itu dinasakh, dihapuskan dan tidak berlaku lagi. Semuanya harus mengikuti Nabi Muhammad dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, gitu. Kemudian waqala ad-Dhahhak an Ibnu Abbas, berkata ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas, waqafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala Quraisyin wa hum fil Masjidil Haram. Nabi Muhammad berdiri di hadapan orang-orang Quraisy di Masjidil Haram. Wa qad nasabu asnamahum, dan mereka telah meletakkan berhala-berhala mereka di tempat tersebut. Wa 'allaqu 'alaiha baydun ni'am, dan mereka meletakkan mengalungkan atau menggantungkan di atas berhala itu telur burung unta, diletakkan di atas berhala-berhala mereka telur-telur burung unta. Wa ja'alu fi adhanihim asyunuf, dan mereka pasangin anting-anting di telinga berhala-berhala mereka. Wahum yasjuduna laha, dan orang-orang kafir Quraisy menyembah berhala-berhala tersebut. Faqala, maka Nabi berkata, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, wallahi laqad khalaftum millata abikum Ibrahim wa Ismail. Demi Allah, sesungguhnya kalian telah menyelisihi ajaran yang dibawa oleh datuk moyang kalian, yaitu ajaran Ibrahim dan Ismail.
Ibrahim dan Ismail adalah membawa ajaran monoteisme. Beliau sendiri yang menghancurkan berhala, ternyata keturunannya malah menyembah berhala kembali. Maka kata Nabi, wallahi khalaftum millata abikum Ibrahim wa Ismail, demi Allah kalian telah menyelisihi ajaran nenek moyang kalian Ibrahim dan Ismail. Faqalat Quraisy, maka orang-orang Quraisy berkata, innama na'buduha hubban lillah liyuqarribuna ilallahi zulfa. Sesungguhnya kami menyembah berhala-berhala ini karena cinta kami kepada Allah dan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini ucapan mereka, dan itu diabadikan dalam Quran, Pak. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala ini melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, jadi atas dasar ini juga Nabi menyampaikan ayat ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti ajaranku. Begitu jamaah sekalian. Jadi nggak ada itu bentuk kecintaan kepada Allah dengan menjadikan syarikat ataupun sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, hadirin, saya pernah cerita, barangkali bapak-bapak masih ingat, tapi pun kalau misalkan lupa saya ingetin lagi. Jadi dari mana ajaran menyembah kepada berhala itu bermula? Awalnya kan Ismail masih memegang ajaran bapaknya, ajaran monoteisme, ajaran tauhid. Nah, setelah Ismail wafat, orang-orang Mekah itu tidak ada lagi pemimpin agama, tidak ada nabi, kosong. Sehingga kemudian terjadi penyelewengan, distorsi ajaran agamanya. Pada abad yang keempat Masehi, ada seorang yang namanya Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini dia tokoh, orang yang juga dipandang oleh orang-orang Quraisy. Dia pergi ke Syam. Ketika di Syam, dia lihat di satu kampung, di satu desa yang mereka menyembah berhala. Ditanya, untuk apa kalian menyembah kepada patung-patung ini? Kata orang-orang yang menyembah berhala itu, mereka berkata, tidaklah kami meminta hujan kepadanya, melainkan akan diturunkan hujan kepada kami. Tidaklah kami memohon rizki, maka akan diberikan rizki kepada kami. Begitu kata orang kampung. Kata Amr bin Luhai, boleh nggak saya minta satu? Saya mau bawa ke kampung saya. Boleh. Dikasih oleh-oleh berhala, dibawa ke Mekah. Karena menurut Amr bin Luhai, ini kalau saya kasih tahu ke orang kampung, pasti ini pada demen nih, gitu. Ini akibat orang nggak punya nggak punya pegangan agama, jadi gampang dipengaruhi dengan sesuatu yang sesat. Bayangkan Pak, Nabi Ismail kapan matinya tuh? Nabi Isa, kemudian setelah Nabi Isa abad keempat Masehi, kan lama sekali tuh. Dibawalah patung yang diambil dari yang dikasih sama orang-orang Syam, dibawa. Nah, patung yang dikasih namanya Hubal, dibawa ke Mekah. Ditanya sama orang Mekah, ini apaan? Nah, ini saya dapat dari Syam, mereka menyembah patung ini, dan mereka kalau minta hujan kepada patung ini akan dikasih. Ayo kita minta kepadanya sebagai sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini Pak, orang-orang kafir Quraisy, mereka tetap meyakini Allah sebagai Tuhan, tetapi mereka menjadikan sekutu bagi Allah dalam penyembahannya.
Begitu, sekutu jadinya. Kalau kalian tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kalian tanya kepada mereka, yakni orang-orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, mereka akan berkata yang menciptakannya adalah Allah. Jadi tauhid uluhiyahnya itu orang kafir Quraisy mantap juga. Mereka yakin kepada Allah. Ya. Makanya di awal-awal ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu Nabi tidak pernah membacakan ayat yang ada nama Allahnya, Pak. Nggak ada itu. Beberapa ayat yang awal-awal nggak pernah ada disebutkan nama Tuhan Nabi Muhammad siapa. Coba kita lihat. Iqra bismi rabbika. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Nama Allahnya nggak disebut. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Nggak ada nama Allahnya. Nah, sampailah mereka bertanya, siapa sih Tuhan kamu? Kamu sebut Tuhan, Tuhan, Tuhan. Siapa Tuhan kamu? Baru kemudian Allah jelaskan pada surah Al-Ikhlas. Ya. Surah Al-Ikhlas itu bunyinya apa? Kul. Nah, ada kul lagi tuh. Kul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah lah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sebanding yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak layak punya sekutu. Nah, setelah itulah baru kemudian jelas siapa Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah sekalian, jadi setelah itu, ya, setelah orang-orang kafir Quraisy ini menyembah kepada berhala, itu terus, Pak. Amr bin Luhai hidup tahun abad keempat Masehi. Nabi Muhammad itu lahir pada akhir abad ke-6. Berapa tahun? Kira-kira 200-an tahun ya, hampir 300-an tahun. Mereka hidup dalam keadaan seperti itu, jamaah sekalian. Nah, ketika Nabi diutus jadi Rasul, Nabi bersihkan semua ajaran-ajaran seperti itu. Ketika mereka menyembah berhala-berhala ini, Nabi tanya, untuk apa kalian menyembah itu? Kata mereka, kami menyembahnya sebagai bentuk cinta kami kepada Allah dan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Turunlah ayat ini, nggak bisa. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Jangan ikuti sesembahan selain apa yang aku ajarkan. Begitu jamaah kira-kira. Ya, jadi nggak ada tuh. Ya, nggak ada itu ajaran-ajaran yang menjadikan sesembahan lain selain Allah dan menjadikan itu sebagai sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ada yang salah faham tentang konsep ini, sehingga mereka juga menganggap salah, menganggap sesat orang-orang yang melakukan tawassul, Pak. Tawassul itu apa? Mereka menjadikan wasilah ketika mereka minta kepada Allah. Dipukul rata, akhirnya tawassul nggak ada. Kalau minta langsung sama Allah, gitu. Kalau kita minta kepada selain Allah, nanti sama kayak orang kafir. Mereka pahamnya begitu. Padahal beda antara tawassul dengan menyembah kepada selain Allah, itu beda. Tawassul adalah minta kepada Allah dengan perantaraan, dengan wasilah. Apa wasilahnya? Banyak. Tawassul yang disepakati adalah tawassul dengan amal soleh. Semua sepakat, nggak ada yang beda, karena ada hadis yang sahih. Tawassul dengan amal soleh, seperti hadis yang masyhur sekali jamaah sekalian. Saya nggak panjangin itu hadis, saya ringkeskan saja. Jadi ada orang
dari kalangan Bani Israel yang mereka itu berlindung dari hujan di satu gua, kemudian pintu guanya tertutupi oleh batu yang jatuh tepat di pintu gua, dan itu nggak bisa digerakin, Pak. Batunya berat dan nggak bisa digerakkan. Nah, dalam keadaan yang seperti itu, mereka tidak bisa lagi berusaha, didorong-dorong nggak bergerak. Maka Allah ilhamkan kepada mereka untuk berdoa kepada Allah dengan perantaraan amal soleh yang paling mereka harapkan pahalanya. Yang satu dengan ketaatannya kepada orang tua, yang satu dengan rasa takutnya kepada Allah, yang hampir-hampir melakukan zina tapi karena takut kepada Allah ditinggalkan perempuan itu, padahal udah bisa tuh dia berzina dengan perempuan tersebut, ditinggalin perempuannya. Ketika perempuan itu berkata ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, langsung dilompat. Yang ketiga, karena sifat amanahnya, karena dia punya pekerja yang pekerjanya ini nggak ngambil gaji, langsung pergi, gajinya kemudian dikembangkan jadi banyak, menjadi hewan ternak yang ribuan jumlahnya. Beberapa tahun setelah itu, ini pekerja datang lagi minta gajinya. Kata orang ini, nih gaji kamu nih, sebanyak hewan ternak yang ada di lembah ini, nih semuanya punya kamu, ambil. Itu dikasih sama dia. Nih, jadi itu amal solehnya yang dijadikan sebagai wasilah. Nah, dengan berdoa kepada Allah, dengan perantaraan amal soleh tersebut, Allah buka pintu gua itu sehingga kemudian mereka bisa keluar. Nah, ini wasilah ataupun tawasul yang disepakati, nggak ada satupun yang berbeda. Nah, barulah kemudian ada perbedaan pendapat bagaimana wasilah dengan orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup. Nah, kalau kita berpegang bahwa bertawasul dengan orang yang masih hidup itu juga boleh, karena Nabi itu pernah mengobati, Nabi pernah diminta untuk mendoakan orang yang buta. Kemudian Nabi berkata, kalau kamu mau dapat ganjaran yang besar, kamu sabar dengan penyakit butamu itu. Tapi kalau kamu mau, kamu berdoa saja kepada Allah. Nabi ajarin doanya. Allahumma inni as'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyika nabiyyir rahmah. Ya Allah, aku memohon kepadamu dan aku bertawasul dengan nabimu yang yang bersifat rahmah agar engkau mengobati penyakit butaku ini. Tuh, Nabi ajarin, Pak, kalimatnya. Berwasilah atau bertawasul dengan Nabi Muhammad yang Nabi rahmah. Akhirnya sembuh tuh orang dengan sebab doanya bertawasul dengan Nabi Muhammad. Pernah juga jamaah terjadi kekeringan di kota Madinah, kemudian orang-orang bertawasul dengan salah satu ahlul baitnya Rasulullah, yaitu Sayyiduna Abbas yang waktu itu masih hidup. Mereka berdoa kepada Allah dengan salah satu ahlul baitnya Rasulullah, keluarganya Rasulullah, yaitu Abbas. Allah turunin hujan. Nah, ini bertawasul dengan orang yang masih hidup. Nah, ada yang menolak, kalau masih hidup memang nggak apa-apa, yang nggak boleh sama orang yang sudah meninggal. Apa bedanya orang mati dengan orang yang meninggal? Karena yang kita jadikan sebagai wasilah itu adalah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dia sudah mati ataupun masih hidup, maka yang kita jadikan adalah kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hajat kita lebih didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini konsep tawasul, Pak. Beda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy ini mereka bukan minta kepada Allah
kemudian menjadikan sebagai berhala-berhala itu sebagai tawasul. Enggak, mereka menyembah berhala. Beda tuh. Kata Allah dalam Quran, ma na'buduhum, tidaklah kami menyembah berhala-berhala itu illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan untuk kami bisa dekat dengan Allah dengan sedekat-dekatnya. Beda, Pak. Ya, jadi jangan sampai salah faham gitu. Beda antara apa yang diyakini oleh orang-orang Quraisy dengan apa yang dilakukan oleh para salafus soleh dengan bertawassul. Itu nggak jadi sama, ya, nggak jadi sama. Baik, kemudian kita teruskan. Fanazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini. Nah, berkaitan apa yang tadi saya ceritakan, yaitu sikap orang-orang Quraisy yang menyembah berhala tujuannya untuk dapat cinta Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Waqila, dan ada yang berkata lagi, ada pendapat yang mengatakan inna nasara najran qalu, sesungguhnya orang-orang Nasrani Najran mereka berkata innama nu'azzimul masiha hubban lillah, sesungguhnya kami mengagungkan Al-Masih itu karena cinta kami kepada Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan kami tidaklah mengagungkan Al-Masih, yakni Nabi Isa, melainkan karena cinta kami kepada Allah. Fanazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini. Nah, ini salah nih, ungkapan yang secara prakteknya salah. Kenapa? Karena orang-orang Nasrani menjadikan Nabi Isa itu bukan lagi sebagai hamba Allah dan utusannya, tetapi mereka menjadikan Nabi Isa sebagai anaknya Allah. Ya, mereka kan mengatakan manu'adzimul masih, kami tidak mengagungkan Nabi Isa itu melainkan karena hubban lillah, cinta kami kepada Allah. Bohong itu, ya jamaah. Kesepakatan bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan itu enggak ditulis dalam Injil, enggak ada itu. Itu ditetapkan dalam konsili gereja 200 tahun setelah kewafatan Nabi Isa, baru ditetapkan Al-Masih adalah ibnullah, adalah anaknya Allah. Maka kata Nabi berkata begini kepada kaum muslimin, la tatruni kama a'tharatin nasara ibnallah ibna Maryam, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memuji aku sebagaimana orang-orang Nasrani yang telah berlebih-lebihan dalam memuji Nabi Isa anak Maryam. Dianggap Nabi Isa itu anaknya Allah, ya. Makanya kalau kita lihat ayat-ayat Quran, nama Nabi yang disebut binnya itu cuma Nabi Isa. Nabi yang lain nggak ada disebutkan binnya. Isa bin Maryam, ya kan, jelas sekali itu. Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Selalu Allah sebutkan dalam Quran Nabi Isa itu tidak berdiri dengan sendiri, tapi disebut dengan binnya. Nabi yang lain nggak ada binnya, Pak, agar orang-orang Nasrani itu mengetahui bahwa Nabi Isa bukanlah anak Allah tapi anak laki-lakinya Maryam, begitu, ya. Nah, kemudian fanazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini menjawab apa yang didakwakan oleh orang-orang Nasrani. Kemudian ada pendapat yang lain, walamma nazalat, maka ketika turun ayat ini, qala Abdullah bin Ubay li ashabih, maka Abdullah bin Ubay, yakni orang munafik, dia berkata kepada sahabat-sahabatnya, inna Muhammadan yaj'alu ta'atahu ka ta'atillah, sesungguhnya Muhammad menjadikan ketaatan kepadanya seperti ketaatan kepada Allah.
wa ya'muruna an nuhibbahu kama ahabbatin nasaral masih, dan dia memerintahkan kepada kita agar kita mencintainya seperti mana orang-orang Nasrani mencintai Al-Masih. Tuh kata siapa nih? Kata kata Abdullah bin Ubay. Orang-orang ini orang-orang yang sangat dengki kepada Nabi Muhammad. Lihat tuh, Muhammad nyuruh kita nyamain diri sama orang Nasrani, suruh mencintainya seperti kecintaan orang Nasrani kepada Nabi Isa. Padahal ayatnya nggak ngomong begitu. Tuh, orang kalau dengki Pak, apa yang diomongin sama yang disimpulin beda gitu. Apa yang diomongin sama yang disimpulin beda. Kemudian waqalatil yahud, orang-orang Yahudi berkata, yuridu Muhammadun an nattakhidahu rabban hannana kama ittakhadatin nasara Isa hannana. Kata orang Yahudi, Muhammad menginginkan agar kita menjadikannya sebagai Tuhan yang Maha Penyayang, sebagaimana orang-orang Nasrani menjadikan Isa sebagai Tuhan yang Maha Penyayang. Ya, fa anzalallahu bisababi qaulihim qaulahu ta'ala, maka Allah menurunkan dengan sebab ucapan mereka itu, kul atiullah, katakanlah Muhammad, atiullah, taatlah kepada Allah, war rasul, dan taatlah kepada ar-rasul. Nah, lihat jamaah sekalian, ayat yang selanjutnya kita akan bahas minggu depan ya, tapi saya akan bacakan sedikit kaitannya. Coba lihat ayat yang selanjutnya, Allah berkata kul, pakai kul lagi nih, atiullah, taatlah kepada Allah, war rasul, dan taatlah kepada Rasul. Nah, ini disebutkan dengan beda, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Ar-Rasul. Ar-Rasul di sini apa? Ar-Rasul di sini siapa maksudnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan dengan sejelas-jelasnya siapa Nabi Muhammad dan posisinya sebagai apa dalam ketaatan mereka kepada Nabi Muhammad. Ketaatan mereka kepada Nabi Muhammad sebagai utusannya, bukan sebagai Tuhan, seperti apa yang didakwakan oleh orang-orang Nasrani bahwa mereka itu menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Allah tegaskan dalam ayat ini, Allah dan Rasul adalah dua zat yang berbeda. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Ar-Rasul. Tapi kalau kamu taat kepada Ar-Rasul, otomatis kamu akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dijelaskan dengan sejelas-jelasnya dalam ayat yang selanjutnya bahwa sampai kapanpun Nabi Muhammad tidak akan pernah berubah statusnya menjadi Tuhan, melainkan dia tetap menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, hadirin, ini sampai sini dulu pembahasan ayat tafsir Al-Munir sampai ayat yang ke-31, tambahan sedikit ayat 32. Insyaallah penjelasan lanjutannya kita akan bahas pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, kita bisa bertemu lagi, dan Allah karuniakan kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha baniha iftah alaina wa ala auladina talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyahum fid din warzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.